jam 4 jam itu. Karena kalau misalnya saya jam ketiga di kelas A, 7A, saya nanti ada jam ke-4 B, jam ke-5 di kelas 7A, jam ke-6 mungkin saya ada di kelas B. Jadi langsung kumpul jadi satu itu. Jadi 4 jam itu nanti diambil, itu kalau belajar gabung ya. Jadi suatu saat kita memberikan sosialisasi tentang demokrasi, bisa juga kita bergabung. Nah, untuk pertama kali kita bisa terpisah, tapi nanti dikelompokkan, kita membentuk berapa kelompok gitu ya. Itu untuk suara demokrasi. Jadi barunya nanti itu merujuk di Pilkasis. Nah, nanti Pilkasis itu apa saja yang disiapkan Pilkasis? Mungkin nanti bentuk soal. Biasanya kan tes ya Pak ya. Nah, itu nanti soalnya gimana nanti Pak Imam bisa menjelaskan. Jadi kita bisa siap-siap. Itu nanti Pak Imam mohon untuk menjelaskan sebelum kita menuju ke Pilkasis. Berarti hal-hal yang perlu disampaikan kepada anak untuk mengikuti itu bagaimana. Modul dan sebagainya sudah ada Bapak Ibu. Jadi nanti di suara demokrasi itu ada satu modul segini, tapi LK-nya sudah disiapkan. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu jangan khawatir, sudah disiapkan untuk memberikan sesuatu yang sama pada peserta didik kita. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau saat major jangan Bapak Ibu berinjak dari 4 jam. Ya, jangan jam. Ini kegiatan perdana yang kami lakukan, yang kita lakukan untuk kurikulum kita. Materi proyek ini semestinya itu sudah dilakukan biasanya satu karakter, baik mulai keempat-empatnya yang kita programkan tahun ini. Yang perlu untuk kita kaji bersama-sama adalah penyusunan schedule yang sudah melekat di pembelajaran dan sudah dipilah-pilah kapan schedule ini pembelajaran yang di kelas secara per mata pelajaran, mana jadwal ini yang masuk ke proyek. Dan proyek itu ini yang diinginkan adalah kolaborasi yang betul-betul matang. Kita melatih ke seluruh peserta didik kita. Kita yang menjadi orang tua, menjadi bapak ibu guru, juga melatih kolaborasi sesama kita. Anak-anak itu mempunyai kelebihan-kelebihan, bapak ibu guru juga punya kelebihan. Secara teknis-teknis sambil perjalanan, karena kita sama-sama belajar. Paling tidak rambu-rambu itu yang sudah dilaksanakan di kesiswaan, terutama di Pak Imam, Mbak Wiwin itu sudah punya rambu-rambu ketika mulai ada kegiatan pemilihan usia. Katakanlah data-data peserta siswa sebagai anggota dan yang memilih master. Nanti itu kan bagian yang melekat di matematika. Jadi paling tidak kecil-kecil itu nanti di bagian tertentu ada pernapan. Tetapi secara tim kita nanti menyatukan untuk pemilihan pengurus khusus. Ini tadi masukan-masukan untuk jalan terus, maka kita tidak bisa memastikan apa yang kami inginkan. Nanti lebih baik itu suara pertama di Pak Imam dulu. Terus nanti kita adopsi, kita giring per tahapan-tahapan. Pertemuannya juga dihitung itu berapa pertemuan? Untuk yang permingguan 10, 11. Itu kan satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kasur tadi. Kita itu Senin besok itu langkah kita bagaimana. Nah, untuk yang pertama di sini LK yang jenengan terima itu ada dua kali Senin sama Kamis Pak ya. Yang Kamis itu presentasi apa itu
dari tugas, tetapi untuk yang Senin itu di sini kan ada materi sampai mengerjakan. Nah, coba kita bagi tugas. Kalau kita ndak merger loh Pak ya. Untuk jam setelah istirahat itu kan 1 jam, misalnya nanti saya itu bahasnya 1 sama 2 ini. Iya. Menurut perakiraan saya di program bahwa untuk proyek ini tidak bisa dilakukan 2 kali sekali. Soalnya Pak, tidak cukup waktu. Sekali gimana maksudnya? Maksudnya itu ini 1 kali, Senin, Kamisnya ada lagi yang tidak Waktunya tidak cukup. Waktunya ada cukup gitu kan? Iya. Nah, jamnya cuma untuk dan tambah sama seperti yang kemarin kita kan kenapa? 5, sekarang kembali ke yang 4. Senin apa? Para pemegang. Oke. Pada kesempatan ini kami selaku pelaksana kegiatan pesta demokrasi siswa D9 Kesatu Kalenang yang selama ini sudah berjalan dengan begitu teratur, dengan begitu tertata. Namun setiap tahun kami selalu mengadakan beberapa evaluasi dan juga renovasi di berbagai kegiatan yang kami laksanakan. Nah, terkait sekarang dengan bahwa kegiatan khusus itu masuk dalam salah satu nominasi kegiatan yang dijadikan proyek untuk materi apa Profil suara demokrasi. ya. Mungkin langsung saja saya berikan tahapan-tahapan terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di kegiatan suara demokrasi. Kami sebenarnya andai kata kita mengacu pada kegiatan kita pada bulan Agustus ini, baru menyelesaikan kegiatan rutin 17 Agustus, yang artinya bahwa kami akan memulai kegiatan tahapan pemilihan ketua OSIS itu kalau misalnya mulai nyambung langsung tanggal 22, itu berarti kita harus bekerja lebih ekstra keras lagi, mengingat kami juga belum mengadakan koordinasi dengan para pembina. Dan untuk itu nanti kami akan melaksanakan koordinasi dengan pembina itu dalam minggu-minggu besok. Artinya sepanjang beberapa hari nanti akan kita siapkan format untuk rangkaian kegiatan pemilu ketua OSIS SMK dengan periode 2022-2023. Beberapa tahapan yang kami laksanakan selama ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mulai dari pengambilan formulir. Yang pengambilan formulir ini nanti akan kita laksanakan dalam waktu kurang lebih 3 hari. Cukup Pak Sain ya? Pak Sain? Iya. 3 hari cukup ya? Iya Pak. Ya, nanti mungkin mulai bahwa bagi anak-anak yang berminat untuk mengikuti pemilu calon ketua OSIS bisa mengambil formulir di sekretariatan. Setelah nanti mengambil formulir, anak-anak harus mendaftarkan kembali dirinya melalui formulir yang sudah diserahkan kepada panitia. Nah, dari formulir yang diserahkan itu, anak-anak akan kita panggil untuk mengikuti serangkaian tes awal. Ini tes tulis Bapak Ibu. Yang tes tulis itu nanti isinya adalah seputar pemahaman mereka tentang keorganisasian dan juga keosisan. Kemudian setelah tes, nanti kita lanjutkan dengan tes wawancara kepada anak-anak kita terkait dengan uji loyalitas dan mentalnya. Nanti yang kita tekankan di wawancara itu adalah sejauh mana anak-anak ini benar-benar berkeinginan untuk menjadi pengurus OSIS. Nanti di sana juga akan kita beri pertanyaan, ketika nanti Anda masuk di bursa, apa yang Anda inginkan? Anda mau jadi apa? Itu salah satunya. Mulai dari kepribadiannya sampai uji loyalitasnya. Nah, uji loyalitas ini biasanya kita laksanakan dengan tim selama hampir 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 6 hari biasanya. Ini orientasinya adalah
PBB, kemudian game, dan juga kadang-kadang kita berikan outbound di lapangan itu. Kegiatan ini semata-mata kita uji tingkat loyalitas anak terhadap apa yang akan mereka lakukan. Dan setiap hari kami adakan seleksi alam. Jadi di uji loyalitas itu misalnya ada anak tidak masuk, kita anggap gugur. Siapa saja yang tidak datang pada saat itu kita anggap gugur. Ya. Kemudian dari situ nanti kami beserta tim akan ada pengelompokan. Tentunya pengelompokan ini berdasarkan pengamatan kami bersama, termasuk kiprah anak selama di sekolah, utamanya yang kelas 8. Yang kelas 8 yang menjadi pengurus OSIS itu selama ini kita pantau siapa calon-calon yang akan menjadi kandidat, atau juga anak-anak kelas 7 yang memungkinkan dia bisa diorbitkan. Karena teori kami biasanya menjaring 4-5 anak. Salah satunya itu harus kelas 7 yang nanti akan kita persiapkan untuk kader pemimpin berikutnya. Jadi selama uji loyalitas ini nanti biasanya tim kami melaksanakan serangkaian kegiatan yang cenderung agak keras. PBB misalnya, ya, untuk melatih kedisiplinan mereka, uji wawasan mereka, termasuk nanti Pak Sain biasanya mengadakan game atau mengadakan memberikan pertanyaan-pertanyaan uji loyalitas. Kita akan membentuk komisi-komisi, di mana nanti masing-masing komisi itu akan memunculkan beberapa nama calon yang disepakati oleh komisi-komisi itu. Ya, jadi tergantung nanti kita misalnya melihat potensi anak ada 3, 4 sampai 5 anak yang akan kita munculkan, maka akan dirumuskan melalui rapat di komisi-komisi kecil itu. Mereka nanti yang akan memunculkan nama-nama bakal calon ketua OSIS. Nah, setelah beberapa proses, nanti masing-masing komisi akan kita adakan rapat. Yang intinya rapat itu adalah memunculkan calon pengurus OSIS, calon ketua OSIS maksud kami. Nah, setelah itu, setelah muncul nama-nama ini, kemudian kita laksanakan pengundian nomor urut. Setelah pengundian OSIS. Nah, ini sudah 3 periode besok ini, anak-anak kampanyenya sudah semakin maju. Karena kalau dulu hanya secara lisan berhadapan dengan teman-temannya pada saat hari Senin, kemudian menempel brosur dan lainnya, tahun kemarin itu sudah melalui sosial media. Ya. Kemarin sudah melalui sosial media, termasuk kemarin kita adakan debat calon ketua OSIS. Ya, dan besok saya kira ini lebih kita pertajam lagi terkait dengan format untuk penjaringan calon ketua OSIS ini biar lebih mengenal lagi. Dan nanti di dalam kampanye nanti setiap calon itu akan digawangi oleh tim ses. Nah, tim ses mereka adalah orang-orang yang mereka pilih plus para anggota komisi. Nah, di situ nanti mereka akan merumuskan visi misi mereka yang akan diusung lewat media sosial atau lewat kampanye kepada teman-temannya untuk dikampanyekan. Ya. Sekedar ya.